Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa M. Lumbato. Saya akan mempresentasikan tentang analisis framing pemberitaan Joko Widodo sebagai kandidat calon presiden pada koran Sindo, yang diambil dari Jurnal Kepemilikan dan Bingkai Media. Analisis framing pemberitaan Joko Widodo sebagai kandidat calon presiden pada koran Sindo oleh Nani Kurniasari, Gilang Gusti Aji dari Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis, Universitas Negeri Surabaya. Metodologi penelitian ini menggunakan analisis framing, yaitu analisis yang melihat wacana sebagai hasil dari konstruksi realitas sosial. Maka penelitian ini termasuk ke dalam paradigma konstruktivis. Penelitian ini didekati secara kualitatif melalui telaah teks dalam koran Sindo dengan analisis framing dari Gamson Mondigliani. Teknik pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini berdasarkan pada formula atau analisis framing dari Gamson Mondigliani dalam Erianto 2005-225. Karena dianggap sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan, perangkat framing yang mereka sajikan yaitu meneliti media melalui gagasan sentral yang kemudian didukung oleh perangkat-perangkat wacana dalam konstruksi berita. Sedikit tentang koran Sindo atau Seputar Indonesia merupakan bagian dari MNC Group yang berada di bawah naungan Global Mediacom atau MNC, terbit pertama kali pada tahun 2005. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemberitaan mengenai Jokowi di koran Sindo dalam kurun waktu terhitung sejak 5 Juni 2014 sampai dengan 5 Juli 2014, dengan pertimbangan bahwa dalam rentang waktu tersebut ditetapkan sebagai masa kampanye terbuka pemilihan presiden 2014, dengan asumsi bahwa pada masa tersebut tim pemenang bersaing memanfaatkan media untuk menyampaikan pesan politik calon presidennya kepada masyarakat. Total pemberitaan Jokowi di koran Sindo selama masa kampanye terbuka adalah sejumlah 9 berita. Berikut adalah tabel pemberitaan Jokowi di koran Sindo mulai dari Kamis 5 Juni 2014 hingga Sabtu 5 Juli 2014. Koran Sindo menyorot sosok Jokowi dengan ton yang negatif. Salah satunya ialah membandingkan tingkat elektabilitas dalam sebuah hasil survei. Terdapat beberapa berita yang menggunakan pola tersebut. Misalnya, pada headline berita tanggal 5 Juni 2014 yang dengan judulnya lantang menyebutkan Jokowi kehilangan pamor di Jakarta. Frame koran Sindo untuk menampilkan Jokowi sebagai calon presiden yang tidak kompeten dan tak layak dipilih dalam pemilihan presiden 2014 diperkuat dengan simbol-simbol tertentu untuk memberi penekanan atau penonjolan pada apa yang ingin disampaikan melalui perangkat pembingkai atau framing device. Simbol-simbol tertentu digunakan sebagai pembenar untuk menonjolkan sebuah isu, sehingga khalayak pembaca dapat lebih mudah dan menerima frame yang telah dibentuk oleh redaksi. Pembingkaian berita tidak melulu dilakukan dengan teks saja, namun seringkali melibatkan unsur pendukung seperti foto, diagram, tabel, dan sejenisnya. Upaya mendukung pembingkaian dengan kekuatan visual atau visual image bisa dicontohkan pada berita tanggal 21 Juni 2014 berjudul Pengelolaan APBD DKI Memburuk. Berita tersebut menjelaskan laporan BPK tentang kerugian yang dialami pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam APBD 2013. Nah, kesimpulannya, sebagai salah satu bentuk media komunikasi massa, surat kabar berperan membangun dan mengarahkan pandangan, opini, bahkan preferensi khalayak terhadap sebuah fenomena. Isu yang terdapat di media dibangun sedemikian rupa agar tidak kentara oleh khalayak bahwa isu tersebut merupakan bentukan. Bukan seperti itu adanya. Kemudian, perspektif khalayak bisa berpengaruh akan isu tersebut. Padahal isu yang dimunculkan media merupakan hasil pembingkaian dari banyak kepentingan yang saling bernegosiasi. Hanya itu presentasi dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.